Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mas Sulis. Tentunya masih di ruang kafe matematika tentang pembelajaran matematika. Nah, sahabat MS semuanya, kali ini kita akan meneruskan pembahasan prediksi PAS 1 untuk mata pelajaran matematika kelas 8. Saat ini di partai yang kedua, yaitu untuk soal nomor 10 dan selanjutnya. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran berikutnya. Sahabat MS semuanya, kita akan lanjutkan untuk prediksi soal PS1 ya, tahun 2021 untuk kelas 8 ya. Ini adalah partai yang kedua. Untuk itu kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya yaitu nomor 11. Nanti akan sampai nomor yang ke-20. Nomor 11 ya, diketahui fx sama dengan X dikurangi 8. Ya, jadi fx sama dengan X dikurangi 8, kemudian Gx adalah 3 ditambah X ditambah 3. Yang ditanyakan adalah F min 2 ditambah G1. Nah, di sini kita akan cari dulu untuk F min 2, berarti X-nya diganti negatif 2, maka negatif 2 dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 10. Kemudian G1, berarti X di sini untuk yang fungsi G kita ganti dengan 1. Maka 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian karena ini ditambah, ya, jadi karena ditambah, maka F negatif 2 ditambah G1 itu sama dengan negatif 10 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 6. Nah, jadi seperti itu. Ya, jawabannya adalah C. Soal berikutnya, fungsi f memetakan x ke 9 kurangi 2x. Jadi, kalau kita tulis rumusnya, fx sama dengan 9 dikurangi 2x. Kemudian diketahui fa itu sama dengan negatif 5. Berapakah nilai a? Maka fa itu x-nya kita ganti dengan a. Berarti 9 dikurangi 2a sama dengan negatif 5. Nah, kita operasikan 9-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi negatif 5 dikurangi 9. Berarti negatif 2a sama dengan negatif 14. Maka a sama dengan negatif 14 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 7. Nah, jawabannya C. Bagaimana sahabat MS? Cukup mudah ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 13 ya. Diketahui F2X ditambah 1 itu sama dengan X dikurangi 10 dikali X ditambah 12. Ditanyakan F21 itu sama dengan berapa? Nah, di sini karena ini F 2x tambah 1 sama dengan ini, ya, maka F21 berarti X-nya berapa di sini? Nah, sehingga kita cari dulu bahwa 2x ditambah 1 itu sama dengan 21. Kita cari X-nya dulu. Ya, jadi 2x sama dengan ini pindah jadi 20. Maka X-nya sama dengan berapa? 20 dibagi 2 sama dengan 10.
Sehingga sehingga F21 itu sama dengan ya untuk X sama dengan 10 ya. Jadi ini X-nya diganti 10 dikurangi 10 dikali 10 ditambah 12. Nah, ini sama dengan berapa ini? 10 kurangi 10 itu 0 dikali 22. Jadi sama dengan 0. Jawabannya adalah B, ya, 0. Ya, jadi kalau F fungsinya itu dari 2X ditambah 1 ya, sama dengan apa ya. Ya, maka ini kalau ditanyakan F sekian, maka F sekian ini harus kita samakan dulu dengan yang ada di sini ya, yang ada di kurung sini. Maka kita akan memperoleh nilai X karena di sini yang akan kita masukkan adalah nilai X-nya. Nah, di sini X-nya ketemu 10, maka kita masukkan X-nya ganti 10 kan gitu. Ya, saya kira itu. Kita lanjut lagi. Nah, nomor 14, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Ya. Kita tulis di sini. Ya, di ya, nomor 14. fx fx sama dengan ax ditambah b. Ya, jika f 3 sama dengan 11, ini saya akan tulis F5 dulu ya. Ya, jadi F5 itu sama dengan 20. Artinya apa? Artinya X-nya diganti 5. Maka A kali 5 itu berarti 5A. Ya, ditambah B sama dengan berapa? Hasilnya 20. Kemudian F3 itu sama dengan 16. Nah, di sini X-nya diganti 3, berarti 3A ditambah B sama dengan 16. Nah, kalau ini saya kurangkan, ya, saya kurangi. 5A kurangi 3A itu 2A. B kurangi B habis, 20 kurangi 16 itu 4. Maka A sama dengan berapa? 4 bagi 2, yaitu 2. A sama dengan 2. Ya, jadi kemungkinannya A atau B. Nah, kemudian A sama dengan 2 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan 3A ditambah B. Ke 3A ditambah B sama dengan 16. A-nya diganti 2, berarti 3 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 16. 3 kali 2, 6. 6 tambah 6, 12. Kok 6 tuh ini? B maksud saya. Aduh, ini sudah ngantuk ini ya. Oke, berarti B sama dengan 16, ini dikurangi 6. B-nya sama dengan 10. Nah, jadi karena rumusnya itu adalah ini, fx sama dengan ax tambah b, maka kita tulis. Jadi, fx sama dengan A-nya berapa? 2 kali X, B-nya 10, berarti ditambah 10. Ya, itu jawabannya yang mana? Yaitu A. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Walaupun sudah ngantuk, tetap kita lanjutkan ya, biar sampai nomor 20. Nomor 15, terdapat 6 siswa putra dan 6 siswa putri yang akan dipasangkan untuk menjadi tim ganda campuran untuk mewakili sekolah dalam pertandingan bulu tangkis. Banyak kemungkinan pasangan yang dapat terbentuk adalah ya, jadi kalau himpunan ya N putra itu ada 6, kemudian N putri itu juga ada 6, maka
kemungkinan pasangan itu kita menggunakan apa, pasangannya itu kan bisa eh, putra pertama dengan putri ke pertama, putra pertama dengan putri kedua, putra pertama dengan putri ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, ini pasangannya ya, jadi bisa PA1 dengan PI1, PA1 dengan PI2 ya, dan seterusnya. Nah, ini ada berapa pasangan? Nanti sampai sampai PA6 dengan PI6 ya. Ini kemungkinan ya, kemungkinan. Hmm, Tapi kalau itu banyak seperti itu maka ada banyak sekali. Tapi yang ditanyakan di sini banyak banyak kemungkinan pasangan yang dapat dibentuk. Itu artinya 6 6 siswa dan 6 putri semua itu dapat dipasangkan, ya, dipasangkan sehingga apa namanya? eh, jadi bisa menggunakan korespondensi satu-satu gitu ya. Jadi ini kita menggunakan korespondensi satu-satu. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh pasangan, jadi korespondensi satu-satu ya, satu-satu ya. Itu banyaknya ya, banyaknya itu dirumuskan ya, rumusnya itu n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya ya, kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada sekian ini. Nah, banyaknya. Nah, kalau ini n-nya sama dengan 6, maka banyak korespondensi satu-satu, banyak korespondensi satu-satu itu sama dengan berapa? Ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 30 ya, 30 12 24 ya, 24. Berarti sama saja dengan berapa ini? 30 dikali 24 sama dengan ini 60 720 ya, jadi ada 720 pasang. Nah, jawabannya adalah D. Ada 720 pasangan. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi soal nomor 16. Dedi mengikuti les matematika dengan biaya per bulan 90.000 ditambah biaya per pertemuan itu 50.000. Jika banyak pertemuan adalah X, maka biaya les per bulan dapat dinyatakan suatu fungsi sebagai berikut. Jadi setiap bulannya itu ya, setiap bulannya itu uang ya, uang pangkalnya itu 90.000 ditambah ya, setiap kali datang 50.000. Nah, setiap kali itu adalah X, maka ya ditambah 50.000 kalikan X. Nah, ini ya. Jadi membayar 90.000 ditambah per datangnya 50, berarti 50 kali X. Maka jawabannya adalah A. Ya, ini. Baik, selanjutnya, ongkos sewa suatu gedung pertemuan terdiri dari dua hal, yaitu sewa pokok dan sewa berdasarkan waktu. Pak Andri menyewa 3 jam harus membayar 3 juta. Sedangkan Pak Bowo menyewa 5 jam harus membayar 4 juta. Jika Pak Chandra menyewa 12 jam, ia membayar sebesar
berapa ya. Nah, di sini eh, kalau 3 jam itu eh, 3 juta ya. Ini ada sewa, pertama sewa pokok dulu dan sewa berdasarkan waktu. Maka misalkan sewa pokok itu sama dengan X, kemudian sewa berdasarkan waktu berarti sewa 1 jam itu sama dengan Y. Maka dari cerita ini ya, dari Pak Andri ya, Pak Andri itu ceritanya menyewa 3 jam. 3 jam itu 3 juta. Berarti 3 jam ini terdiri pokok dan 3 jam. Berarti pokoknya itu X ditambah 3J itu sama dengan 3 juta. Oke. Kemudian Pak Bowo itu menyewa 5 jam. Berarti X ditambah 5 jam itu 4 juta. Nah, kemudian kalau ini saya kurangkan berarti kan min 2Y sama dengan min 1 juta. Nah, jadi Y-nya sama dengan berapa ini? 500.000. Nah, sehingga X-nya berapa? Nah, kemudian eh, untuk X ditambah 3Y sama dengan 3 juta, maka X ditambah 3 dikali 500.000, ya 500.000, itu sama dengan 3 juta. Berarti X ditambah ini 1.500.000 sama dengan 3 juta. Jadi berapa X-nya? X-nya 3 juta kurangi 1.500.000 berarti 1.500.000. Sehingga Pak Chandra ya, Pak Chandra itu kan 12 jam ya. Pak Chandra itu 12 jam berarti 1.500.000 ditambah 12 jam dikali berapa setiap jamnya tadi? 500. Nah, sehingga 1.500.000 ditambah 6 juta. Ya, sama dengan 7.500.000. Ya, jawabannya adalah C. Ya, 7.500.000. Oke, kita lanjut lagi. Ya, soal nomor 18. Tentukan gradien dari grafik berikut. Grafiknya mana ya? Grafiknya tidak ada. Oke, grafiknya seperti ini misalkan ya. Kalau ada seperti ini, kemudian di sini yang diketahui itu, misalkan ini titiknya 2,7 ya, kemudian ini titiknya 8,3 ya. Tentukan gradien dari grafik berikut ya. Nah, di sini kita punya rumus untuk gradien itu ya rumusnya Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, kita akan mengambil X1 Y1-nya itu ya kita akan
pilih salah satu. Jadi yang satu itu X1, Y1, yang satunya X2, Y2. Jadi kita misalkan yang ini X2, Y2, maka bisa saja kita tulis 3 dikurangi 7 dibagi X2-nya 8 dikurangi 2. Ini sama dengan negatif 4 per 6. Ini kalau disederhanakan jadi negatif 2 per 3. Maka gradiennya adalah negatif 2 per 3. Ya, jadi bisa ini X1, Y1, ya ini X2, Y2. Atau dibalik tidak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 19. Persamaan garis K pada gambar berikut adalah, nah di sini ini titik H, titik di sini itu min 2,0. Kemudian di sini 0, negatif 4. Nah, di sini akan saya berikan dua cara, ya. Berikan dua cara. Kita akan sebenarnya sih banyak cara ya, tapi kita akan menggunakan menggunakan ini gradien dulu ya. Kita cari gradien garis H ini berapa? Gradien garis H itu ini ya Y2 min Y1 berarti min 4 kurangi 0 dibagi ini X1-nya X2-nya 0 kemudian X2-nya negatif 2. Jadi sama dengan negatif 4 per 2 atau sama dengan negatif 2. Ya, maka ini gradiennya. Kemudian di sini C, ya, C-nya itu ini, ya. Kita menggunakan rumus bahwa Y sama dengan M kali X ditambah C. Ya, M-nya itu negatif 2, berarti Y sama dengan negatif 2X. C-nya negatif 4, berarti ditambah negatif 4, berarti negatif 2X kurangi 4. Maka jawabannya adalah B. Ya, jadi ini. Atau menggunakan rumus ya, Y kurangi Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 kurangi X1. Sehingga di sini Y kurangi Y1-nya 0 per Y2-nya min 4 min 0. Ini X kurangi negatif 2 per 0 kurangi negatif 2. Nah, sehingga akan diperoleh Y per min 4 sama dengan X ditambah 2 per 2. Dan ini dikali silang menjadi 2Y sama dengan negatif 4 kali X ditambah 2. Berarti 2Y sama dengan negatif 4X. Ya, negatif 4X kurangi 8. Berarti Y-nya sama dengan ini negatif 4 bagi 2, negatif 2X. Kemudian negatif 8 bagi 2 itu negatif 4. Jadi sama juga. Ya. Oke, atau dengan cara lain. Ya, cara lainnya kita bahas yang soal nomor berikutnya yang ini. Ya. Jadi tentukan persamaan garis dari gambar berikut. Jadi kalau ada ini memotong sumbu Y, memotong sumbu X, itu jadi ini kan sama dengan 0,5 titik koordinatnya, yang sini 4,0. Bisa dicari dengan menggunakan yang ini tadi, nah, rumus ini ya. Dari gradien tadi, cari gradiennya berapa, kemudian dicari C-nya, C-nya 5. Atau menggunakan rumus tadi Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X
min X1 dibagi X2 min X1. Atau, nah, akan saya kasih yang, apa namanya, yang cepat, itu gini. Ya, ini cepat, ya, percepat. Caranya begini, Nana ya. 5 dikalikan dengan suhunya. Ini 5 di titik Y ya. Berarti nanti akan ketemu 5X. Kemudian 4 dikalikan dengan Y-nya. Berarti ini kan positif, berarti tambah 4Y sama dengan ini dikalikan ya. 4 dan 5 ya. Jadi 4 dikali 5 dikali 4. Jadi 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Nah, ini persamaannya. Ini dengan metode cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi ada banyak cara untuk menentukan persamaan garis. Oke. Selanjutnya nomor 20 ya. Garis Y sama dengan sepertiga X tambah 6. Tegak lurus dengan garis. Jadi ingat ya, kalau ada garis ditanyakan garis tegak lurus atau sejajar, kita punya apa namanya, sifat bahwa dua buah garis tegak lurus itu gradien pertama dikalikan gradien kedua itu harus sama dengan min 1. Itu jika apa, tegak lurus. Kalau gradien 1 sama dengan gradien 2 itu garisnya sejajar. Ya, jadi kita harus ingat ini. Nah, di sini Y sama dengan sepertiga X plus 6 itu gradiennya, ya, M1 itu sama dengan ini ya, sepertiga. Nah, terus ini yang A ini gradiennya berapa ini? M-nya sama dengan sepertiga. Yang ini M-nya sama dengan min sepertiga. Kemudian yang C sama dengan 3. Yang D ini gradiennya negatif 3. Nah, sekarang kita masing-masing kita kalikan dengan ini. Ya, jadi M1 dikali M2. Ya, untuk yang A itu berarti berapa ini? Ini M2 ya, M2, M2, M2 ya. M1-nya ini sepertiga dikali sepertiga sama dengan 1/9. Jadi salah, tidak sama dengan 1, negatif 1 ya. Ya, tidak sama dengan negatif 1. Jadi salah. Dan yang B itu berapa? Sepertiga dikali negatif sepertiga. Ini sama dengan negatif 1/9. Ini juga tidak sama dengan negatif 1, berarti salah. Dan yang C, sepertiga dikali 3. Ini sama dengan berapa? 3 dibagi 3, 1. Ini juga tidak sama dengan negatif 1, jadi salah. Berarti kemungkinan jawabannya adalah D. Ya, coba ya, yang D, sepertiga dikali berapa? Negatif 3. Sama dengan berapa? Negatif 3/3 sama dengan negatif 1. Betul. Jadi jawaban yang tegak lurus adalah D. Gimana, anak? Untuk soal nomor 20. Saya kira untuk yang partai kedua ini kita cukupkan sampai nomor 20 terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita lanjutkan di partai yang ketiga. Nah, tentunya di partai yang ketiga nanti kalau sudah diupload kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Syaratnya apa? Syaratnya kalian sudah subscribe dan menyalakan loncengnya gitu ya. Baik, Nana, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di partai yang ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.